cuman saya nggak mau kasih namanya kesian nanti pada orang-orang kita nanti saya malu. Bapaknya diminta untuk menunjukkan ijazah nggak mau, anak ya karena pede punya ditunjukkanlah ijazahnya. Dia pikir ya, Gibran pikir dengan cara menunjukkan ijazah itu sudah selesai permasalahan. Padahal kan substansi permasalahannya bukan di situ. Karena itu ada confidentiality act. Jadi nggak boleh sebetulnya kayak ijazah segala macam itu milik pribadi, nggak boleh kita minta punya orang di sana. Pihak mereka juga nggak boleh ngasih mengeluarkan gitu ya. Dosen IPB University Meilani Buitenzorgi sebut MDIS tempat kuliah Gibran sebagai kampus abal-abal. Kalian terus melakukan disinformasi gitu, selalu muncul menyalahkan nama institusi di luar negeri. Jadi ya saya akan terus koreksi selama kalian membuat penyesatan, saya akan koreksi universitasnya ya. Jadi karena yang diserang ini kan nama universitas, jadi yang mana itu nggak benar. Nah, mungkin saya nggak perlu pakai panjang lebar, tapi pakai bukti ya. Dosen IPB University Meilani Buitenzorgi diduga kembali menguliti soal latar belakang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah sebelumnya menganalisa soal pendidikan menengah Gibran, kini Meilani menyinggung soal Management Development Institute of Singapore, MDIS, tempat di mana Gibran disebut menempa pendidikan diploma hingga sarjana. Meilani menyebut bahwa meragukan sebuah kampus menerima mahasiswa yang ijazah sekolah menengahnya saja diragukan. Dia juga menyoroti soal MDIS yang hanya sebagai penyelenggara bagi kampus-kampus lain yang dengan mudah mengeluarkan ijazah. Didirikan memang waktu didirikannya kan tahun 1987. Pendirinya pun ada di LinkedIn. Ada di LinkedIn, kalau mau itu juga ada di sana. Cuman saya nggak mau kasih namanya kesian nanti pada orang-orang kita nanti saya malu. Ya. Nanti diserang semua ke situ, aduh malu-maluin ini orang asing. Iya kan? Tapi ada di LinkedIn semua. Foundernya pun saya tahu namanya. Yang saya jelaskan kan selalu durasi dari program yang ada di Insert UTS-nya. Tapi perkara Mas Gibran di sana ngambil berapa lama, itu memang saya tidak dalam kapasitas untuk karena di sana itu ada confidentiality act. Jadi nggak boleh sebetulnya kayak ijazah segala macam itu milik pribadi, nggak boleh kita minta punya orang di sana. Pihak mereka juga nggak boleh ngasih mengeluarkan gitu ya. Jadi yang selalu saya jabarkan itu selalu tentang program Insert UTS-nya sendiri, yang mana mereka selalu memberikan informasi yang salah gitu ya. Oh, programnya cuma ada 6 bulan sampai 12 bulan. Nah itu memang yang sekarang bisa dilihat. Padahal kalau kita ngelihat past publications, ternyata kan enggak tuh. Yang dulu itu terus berubah-ubah program dan berubah nama gitu. Awalnya, Meilani menyinggung kampus di luar negeri, banyak yang abal-abal, dan siapapun bisa diterima asal bayar mahal. Melalui akun Facebooknya Selasa, 30 September 2025, Meilani memperingatkan masyarakat agar tidak silau dengan label lulusan luar negeri, karena tidak semua institusi pendidikan punya kualitas yang terjamin. Meilani juga mengklaim banyak praktik universitas abal-abal yang mementingkan keuntungan finansial daripada standar akademik. Yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak pernah sekolah di LN adalah ada banyak kampus abal-abal di luar negeri. Tulis Meilani di akun Facebooknya, Meilani mengatakan bahwa ada perguruan tinggi di Inggris yang rela menerima mahasiswa tanpa memiliki ijazah setara SMP. Yang mana motif diterimanya siswa tersebut karena bisnis. Apakah karena anak itu jenius? Sama sekali tidak. Simply karena kampus-kampus lancung itu perlu mengeruk duit ortu-ortu kaya yang haus status punya anak jenius, tambahnya. Meilani menyebut kampus-kampus semacam ini seringkali memasarkan diri dengan slogan degree granting atau universitas pasti lulus. Puncaknya, Meilani melontarkan sindiran yang sangat tajam, mengarah pada seorang pejabat tinggi di Indonesia. Tanpa menyebut nama, ia mengkritik riwayat pendidikan yang dianggapnya janggal dan inkonsisten. Ia menyebut bahwa MDIS Singapura bukan sebuah universitas.
Ia menutup analisisnya dengan menyoroti proses penyetaraan ijazah di Kementerian Pendidikan, yang menurutnya memiliki misi mulia untuk menyaring ijazah dari kampus abal-abal. Latar pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan seiring berjalannya sidang gugatan seorang warga sipil bernama Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta. Pusat Subhan menyoroti latar belakang sekolah menengah Gibran yang disebut dilakukan di luar negeri, yakni di Singapura dan Australia. Sejumlah pihak juga mempertanyakan soal keabsahan ijazah SMA Gibran pasalnya. Lembaga pendidikan Gibran di Australia diketahui bukan sekolah, hanya setingkat bimbingan belajar. Namun, Kementerian Dikdasmen di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2019 membuat pernyataan kontroversial. Gibran dianggap memiliki kemampuan setara dengan pendidikan kelas 3 SMK saat mengambil studi di UTS InSearch.